Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Channel YouTube ini adalah channel yang khusus membahas seputar para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia, baik itu dari komik, film, novel, maupun media-media yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Soul Cops. Sebenarnya aku masih belum tahu apa-apa tentang ini. Cuman banyak banget yang request gitu kan, nyuruh aku buat bahas ini. Banyak banget yang DM aku di Instagram, ngasih postingan-postingan mereka, membagikan juga chatting di WhatsApp dan segala macamnya. Jadi aku sengaja cari tahu. Instagramnya adalah Soul Cops. Awalnya aku masih bingung ya, apakah ini itu game? Karena kelihatannya kayak game ya, atau apa gitu kan. Tapi ternyata di Instagramnya di sini ditulis karakter film. Informasinya adalah karakter film. So this is a movie. Tapi kalau dilihat dari postingan-postingannya sih animasi ya. Kita masih belum tahu apakah itu konsepnya saja, apakah ini nanti akan menjadi movie live action atau, tapi firasatku sih sepertinya ini akan menjadi movie animasi. Dan movie ini sepertinya bertemakan tentang para polisi. Ya, tentang para polisi. Oke, langsung kita cari tahu aja. Di sini ada 6 karakter katanya. Ini aku udah ditolong sama temanku kan. Karakter pertama bernama Hiro. Hiro ini adalah seorang polisi muda berdedikasi yang rela mempertaruhkan nyawanya agar keadilan terlayani. Hiro menggambarkan kebanggaan Satuan Polisi Indonesia dengan nilai-nilai inti yang kuat dalam melindungi dan mengabdi pada bangsa. Oke. Kostum Hiro dilengkapi berbagai peralatan canggih. Tangan kanannya berupa tangan robot yang bisa menembakkan peluru. Dan ada jet booster di kedua kakinya. Oke. Tokoh kedua adalah Tama. Dia adalah lulusan tingkat pertama dalam kelasnya, yang mengartikan Tama mempunyai kemampuan lebih secara fisik dan mental dibandingkan rekan-rekan seangkatannya. Masuk ke dalam satuan Brimob adalah impiannya sejak kecil. Datang dari latar belakang keluarga yang kaya, Tama tidak memahami konsep dari keserakahan yang dimiliki oleh beberapa oknum anggota kepolisian. Wait. Oh, jadi ini akan membahas tentang itu juga. Oke. I see. Oke. Awalnya aku kira, gimana ya? Aku lega sih, dan aku seneng kalau mereka juga akan membahas tentang ini gitu kan. Ya, tidak bisa dipungkiri kalau oknum-oknum seperti itu memang ada ya, dan tidak sedikit juga gitu kan. Datang dari latar belakang keluarga yang kaya, Tama tidak memahami konsep dari keserakahan yang dimiliki oleh beberapa oknum anggota kepolisian dan hanya fokus dalam pengembangan karirnya saja. Tama memiliki jetpack di armornya. Wow, bisa terbang dong. Ngeri banget ini. Tama memiliki jetpack di armornya dan dia memakai senjata berupa baton listrik dan juga senapan. Oh, karakter yang ini kayaknya lebih keren dari yang tadi ya nggak sih? Karakter yang ini lebih keren dari yang tadi. Yang tadi kayaknya so simple, sangat biasa sekali. Atau bisa aja sih karakter yang tadi masih belum dapat upgrade atau apa. Nanti sejalan ceritanya berjalan nanti dia awalnya biasa-biasa aja. Biasanya tokoh utama seperti itu ya. Yang lain-lainnya rekan-rekannya kalau di anime-anime kan seperti itu kan. Yang lain-lainnya udah pada kuat. Tokoh utamanya kita mendapatkan struggle awal-awalnya yang akhirnya. Oke. Karakter selanjutnya adalah Miko. Miko ini sepertinya poluan ya, polisi wanita. Untuk backgroundnya sayang sekali. Background Miko tidak ditulis di Instagramnya, tidak tulis di foto-fotonya gitu kan. Tapi untuk senjatanya, tangan kiri Miko berupa tangan robot. Sepertinya juga ada jet booster di kedua kakinya. Miko mempunyai 2 senjata. Yang pertama adalah senapan besar, dan yang kedua adalah 2 buah kujang. Yang sepertinya ini bukan kujang biasa, karena mereka mentis kalau kujang ini bisa digunakan untuk bermacam-macam. Oh, I see. Unik sekali ya. Dari 3 polisi ini yang paling unik gitu loh. Yang lain pakai senjata mesin gitu kan, dan ini pakai kujang. Atau bisa aja kujangnya juga senjata mesin, tapi menyerupai kujang. Kita masih belum tahu gitu kan. Jadi itu 3 jagoannya, 3 tokoh utamanya, katanya seperti itu. Lalu kita masuk ke musuhnya. Musuhnya ada 3 juga katanya. Yang pertama adalah Black Behemoth. Iya, wow, untuk desainnya, ini desain Black Behemoth. Seperti biasa ya, aku ini gampang jatuh cinta sama para villain ya, para musuh-musuhnya. Entah kenapa, tapi dilihat dari kenyataan juga desain-desain musuh-musuhnya ini biasanya memang lebih keren. Nggak tahu kenapa ya nggak sih? Oke, Black Behemoth. Ia memulai karir kriminalnya saat masih berusia 14 tahun.
Black Behemoth memulai karir kriminalnya saat masih berusia 14 tahun ketika dirinya menyiksa teman-temannya karena mencuri permen dari tasnya. Oke, ini orangnya sinting ya. Oke. Tapi jangan asal menjudge gitu juga. Bisa aja ini dia berasal dari background yang juga berantakan gitu kan. Perilaku dan gaya hidupnya berubah gelap ketika ia putus dari sekolah dan bergabung dengan geng penjahat di mana sebuah kecelakaan dahsyat terjadi. Hexagon Teknologi merubah dirinya menjadi Black Behemoth, tangan kanan iblis. Oke, jadi di sini dia mendapatkan superpowernya, tapi iblis, tangan kanan iblis. Wait a minute. Iblis yang dimaksud ini siapa? Bisa aja. Oke, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah ini perumpamaan. Yang kedua ini iblis beneran. Tapi sepertinya sih kalau dilihat dari temanya yang high tech dan science fiction seperti ini, sepertinya ini perumpamaan ya. Mungkin gembong mafia atau apa gitu, kelompok penjahat atau apa gitu yang mempunyai julukan sebagai iblis. Tebakanku seperti itu sih, kayaknya bukan beneran iblis beneran ya gak sih? Black Behemoth mengalami trauma masa kecil yang kelam yang tertanam dalam ingatannya dikarenakan penyiksaan dari ayah yang alkoholik. See, ingat aku bilang tadi, backgroundnya berantakan sepertinya. Setiap hari dia berdoa dan berharap Tuhan untuk mengambil nyawanya. Tapi semakin dia berdoa, semakin keras siksaan yang dia dapatkan dari sang ayah. Black Behemoth menggunakan helm produksi dari Hexagon Teknologi, di mana helm itu dipersiapkan untuk perang darat dan laut. Prosesor super cepat yang tertanam di dalamnya bisa membaca data secepat 100 terabyte per detik, membuat siapapun yang memakai teknologi tersebut bisa membaca berbagai ancaman berbahaya yang datang. Wow. Oke. Wow, ini susah banget ini dikalahinnya. Penjahat yang selanjutnya bernama Silver Ray. Ini perempuan. Sepanjang hidupnya dia berharap dia tidak dilahirkan karena penyiksaan dan penindasan yang terjadi semasa dirinya tinggal di rumah yatim piatu negara. Oke. Perjalanan hidupnya melewati masa-masa kelam itu dengan kekerasan dan depresi sehingga membentuk dirinya yang tidak percaya Tuhan. Wait a minute. Tidak percaya Tuhan ini kenapa balik ke Black Behemoth? Black Behemoth juga mempunyai cerita yang sama di mana dia berdoa terus-menerus, tapi Behemoth disebut juga sebagai tangan kanan iblis. Apakah jangan-jangan ini iblisnya benar-benar literally iblis gitu? Tapi aku masih berpendapat kalau ini adalah perumpamaan gitu kan, hanya sebutan. Balik lagi ke Silver Ray, ia sekarang hanya mempunyai satu tujuan dalam hidupnya, yaitu melihat seluruh dunia terbakar. Silver Ray memiliki keahlian unik di mana ia bisa mendeteksi pergerakan sekecil apapun dengan dibantu teknologi heksagon yang tertanam di helmnya. Pergerakan sekecil apapun, berarti nggak akan ada bisa yang menyusup mengendap-endap ke arah dia ya. Apa berarti dia penjaga markas atau apa? Sistem ultra zoom hyperoptik juga membantu dirinya menembak lebih tepat sehingga membuat ia menjadi penembak jitu yang mematikan. Karena dia bisa, dia bisa melihat gerakan sekecil apapun gitu kan. Jadi dia juga, dia penembak jitu ternyata. Untuk musuh ketiga bernama Zero Enigma. Dan kita tidak mempunyai info apapun tentang Zero Enigma, tidak ditulis apapun. Sayang sekali karena gila banget penampilannya Zero Enigma di sini. Waduh. Coba kalian lihat ya antara Black Behemoth, Silver Ray dan Zero Enigma. Gila, ini mereka bertiga desainnya aku suka banget desain mereka bertiga. Wow. Untuk desain tiga jagoannya sebenarnya juga keren sih, Tapi kalau menurutku pribadi desain para musuhnya ini jauh lebih lagi. Desain para musuhnya gila keren banget. Lalu untuk ini tadi aku bahas ya, ini adalah karakter film. Ini sepertinya akan dijadikan film ya. Dan juga ini adalah bagian dari Jagat Perwira Nusantara 2021, ditulis seperti itu. Karakter film Jagat Perwira Nusantara 2021. Kalau aku disuruh menebak sih ini adalah film pertama dari sebuah universe yang bernama Jagat Perwira Nusantara. Sepertinya seperti itu ya, dan sepertinya ini adalah film animasi kalau dilihat dari bentuk-bentukannya sih. Ya, dan ada beberapa aktor yang saling ngefollow ini dan akun ini juga ngefollow aktor itu. Di antaranya adalah Chico Jericho. Iya, Chico Jericho. Chico Jericho sepertinya memang terlibat di sini.
Kalau misalnya ini animasi, bisa aja dia terlibat sebagai, dia bisa aja terlibat sebagai produser, dia bisa terlibat sebagai pengisi suaranya, dia bisa terlibat sebagai apapun sih sebenarnya. Belum, ya. Lalu salah satu aktor yang terlibat di sini juga ada Volan Volt. Volan Volt itu adalah dia salah satu pemain di Jawara Indonesia dari Skylar Comics juga. Lalu ada Ruth Marini. Ruth Marini adalah pemeran Sinto Gendeng di Wiro Sableng. Andai ini dibuat live action, aku bakal suka banget lihat Ruth Marini main di film seperti ini gitu kan. Apalagi kalau dia jadi musuhnya tadi Silver Ray. Wah. Tapi sepertinya ini animasi. Tapi animasi juga keren banget sih. Apalagi industri animasi di Indonesia juga masih sepi-sepi banget gitu kan. Sepertinya masih butuh banyak gebrakan lagi di dunia animasi Indonesia biar perusahaan-perusahaan lain juga ikut bikin film animasi mereka dan ikut mengembangkan gitu kan. Sehingga industri animasi kita juga lebih dikenal, lebih bangkit gitu kan. Minimal nggak usah keluar negeri dulu deh. Yang penting rakyat Indonesianya sendiri suka gitu loh. Oke, buat kalian yang tertarik dengan perkembangan film ini, silakan kalian follow Instagramnya Soul Cops. Lalu kalau ada informasi-informasi selanjutnya mungkin aku akan bikin video lagi, aku akan bahas lagi. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga tonton video-videoku yang lainnya, ada banyak sekali video-videoku yang lainnya seputar para jagoan-jagoan Indonesia, para superhero Indonesia. Oke, sampai jumpa di videoku yang berikutnya. Bye-bye.